Ya, kita ke bab 9 tentang menyembelih hewan untuk selain Allah. Firman Allah Ta'ala, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam, tidak ada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang-orang yang pertama-tama berserah diri. Surah Al-An'am 162 sampai 163. Dan juga di ayat yang sering kita baca ya. Ini surah yang paling hafal ya, paling pendek ya. Paling pendek, paling hafal. Itu surah Al-Kautsar ya. Ya. Paling pendeknya. Ya. Fasholli li rabbika wanhar. Tiga ayat. Ayat pendek untuk. Maka dirikanlah salat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Di bab ini penyusun ya menerangkan salah satu contoh syirik yang berlawanan dengan tauhid, yaitu menyembelih ya untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Untuk jin misalnya ya, atau untuk kuburan, patung berhala dan sebagainya ya. Jadi Itu huruna dulu jadi ya, kampung saya itu dipendem gitu. ya gitu. Kan Ya. lebar ya. Menyembelih untuk selain Allah ini ya. Saya mau didudah tuh ini. Lebar. Sapi kalau di Jogja Iya. Di ayat pertama Allah memerintahkan nabinya untuk menyatakan kepada kaum musyrik yang beribadah kepada selain Allah dan menyembelih untuk selainnya bahwa sholat atau ibadah beliau dan sembelihannya hanyalah untuk siapa? Hanya untuk Allah dan karenanya ya. Jadi hanya karena mengharap ridho Allah saja. Demikian pula hidup dan mati kita ya gitu. Ya, hidup dan mati itu adalah ya untuk Allah ya, karena Allah. Itu seseorang hidupnya gitu ya dengan segala aktivitasnya, kemudian juga mati, itu adalah untuk Allah, karena Allah. Sedangkan yang kedua, surah Al-Kautsar, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk mengikhlaskan sholat dan kurban hanya karenanya saja ya, hanya karena Allah saja. Menyelisihi kaum musyrik yang beribadah dan berkurban kepada selainnya. Maka kedua ayat itu menunjukkan bahwa menyembelih hanya ditujukan kepada Allah saja ya. Jadi menyembelih itu hanya untuk Allah saja ya. Dan menyembelih kepada selainnya ya, menyembelih kepada selain Allah ya, tujuannya untuk karena selain Allah itu adalah syirik. Faedahnya yang pertama, menyembelih untuk selain Allah merupakan syirik akbar ya, termasuknya syirik akbar ya. Akbar, syirik besar. Yang kedua, sholat dan menyembelih termasuk ibadah utama. Oleh karena itu hanya ditujukan kepada Allah saja. Itu kan ibadah utama ya, sholat dan menyembelih itu ya. Ya termasuk juga sembelihan dalam hal yang lain, misalnya untuk syukur ya, berbentuk syukur kelahiran anak ya, dalam bentuk akikah, itu juga kan ada sunnahnya dan itu untuk Allah saja ya gitu.
atau sembelihan yang lain juga ya, nazar misalnya, itu juga kan karena Allah saja ya. Yang ketiga, wajibnya berbuat ikhlas dalam semua ibadah ya. Kan berdasarkan ikrar kita ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang keempat, ibadah merupakan perkara tauqifiyah ya. Artinya kalau tauqifiyah itu menunggu dalil ya. Mengharuskan adanya dalil. Tidak dibenarkan beramal tanpa dalil ya, mengada-ada atau prasangka tadi ya. Mengada-ada ya, itu beramal dengan yang baru kan gitu. Iya ya, jangan diragukan lagi ya, bid'ah itu ya gitu. Dalam perkara ibadah ya, itu adalah hal yang sangat dosa ya. Itu termasuk dosa besar juga sebenarnya, dosa besar ya. Karena itu dalam ibadah ya harus ada dalil ya. Yang kelima, sholat dan berkurban karena Allah termasuk bukti syukur kepadanya ya. Jadi sholat itu kan bentuk syukur juga. Begitu juga ya kurban. Nah itu saja dahulu ya. Nanti kita akan lanjut bab 9-nya di kesempatan berikutnya. Barakallahu fikum wal afu minkum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atim lana nuran wa afil lana wa tub alaina innaka antal tawwabur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.